Frater, diakon, suster, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti ibadat Jumat Agung tahun liturgi C. Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita semua bersama gereja semesta akan mengenangkan misteri sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ia didera, disiksa, dihina, dan dihukum mati. Segala sengsara dan penderitaan diterimanya dengan sukarela. Semuanya ini demi cinta dan kasihnya kepada kita manusia. Ibadat Jumat Agung akan terbagi menjadi 3 bagian. 1. Liturgi Sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Tuhan Yesus. 2. Penghormatan salib merupakan salah satu pokok ibadat pada hari Jumat Agung untuk bersyukur kepada Tuhan atas karya penyelamatan yang dikaruniakannya kepada manusia dengan pengorbanan yang sangat besar, yakni wafat di salib. 3. Penerimaan komuni kudus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memetik buah-buah salib. Ibadat Jumat Agung sore ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Santo Yosef, tata laksana dari kelompok kategorial kerahiman ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas ibadat sore ini diintensikan untuk Terra Sancta, Tahta Suci Vatikan. Kantong akan diedarkan pada saat prodiakon mengambil sakramen Maha Kudus di Kapel Santo Aloysius. Marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat Jumat Agung ini dengan hati penuh syukur dan khusyuk, agar kita benar-benar dapat menghayati dan mengenang sengsara Tuhan Yesus Kristus. Umat dimohon berdiri.
Marilah kita berdoa. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putramu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tula. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sili, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan
hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, Akulah dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Simon Petrus yang membawa pedang menghunuskan pedang itu dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah Aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada Aku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu
pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, dan mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia
dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu membawa Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamuk. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia.
Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya. Sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Setiap orang
dengan rajamu. Jawab imam-imam kepala. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka pun menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena.
Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut menghadap salib. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberikan kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lainnya mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita mendengar kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengambil maknanya bagi hidup kita. Mari kita renungkan beberapa hal ini. Yesus begitu banyak menerima penderitaan, dimusuhi banyak orang, disiksa, bahkan dihukum mati. Dan kita pengikutnya sudah diramalkan bahwa kita pun akan mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Yesus di dunia ini. Maka tidak mengherankan kalau gara-gara kita beragama Katolik lalu kita mendapat kesulitan karena iman kita. Kalau kita memakai identitas kita sebagai orang Katolik lalu kita dinomor duakan. Atau kalau kita bersekolah di sekolah tertentu gara-gara kita Katolik, lalu kita mendapat perlakuan yang berbeda dengan yang lain. Itu adalah bagian dari yang sudah diramalkan, bahwa kita akan mengalami seperti yang Yesus alami. Tetapi saudara-saudariku, sampai saat ini kita tahu
bahwa kita tidak berhenti, kita terus maju, kita tidak mengalah, kita tidak menyerah, kita tetap berbuat baik, melakukan apa yang Yesus ajarkan, walaupun kita tahu bahwa kita mungkin mengalami seperti yang Yesus alami. Maka apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, saudara-saudariku, salib adalah jalan keselamatan bagi kita. Salib yang oleh dunia dipandang sebagai kebodohan, tetapi bagi kita adalah keselamatan. Orang-orang mengejek salib, mengejek Yesus yang disalib, tetapi justru di salib itulah kita menemukan kekuatan, karena di sana kita menemukan cinta yang begitu besar yang membuat kita menjadi hidup. Ketika orang-orang tidak tahan di dalam salib ini, biasanya mereka lalu meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudariku, ketika dunia memusuhi, membenci iman kita, kita semakin tahu bahwa iman kita bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari surga. Dan itu membuat kita merasa semakin yakin bahwa iman kita adalah iman yang benar, yang membawa kita ke surga. Dan yang ketiga adalah, jika kamu dianiaya, Yesus sudah lebih dahulu dianiaya. Inilah kekuatannya, bahwa Yesus itu menempatkan dirinya di dalam posisi kita, umatnya, mau menunjukkan bahwa dia bersatu dengan kita di dalam setiap kesulitan hidup kita. Kita tidak ditinggalkan, dan tujuan akhir kita adalah kemuliaan bersama Kristus. Maka kita semua bersama Yesus, kita berharap bahwa kita tidak takut menjalani salib ini, karena kita akan sampai di dalam kemuliaan. Saudara-saudariku, mungkin lalu sekarang kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai penghayatan kita dari upacara pada sore hari ini? Ada seorang penulis yang menulis sebuah suasana hati, perasaan, dengan dia menempatkan diri sebagai Ibu Maria di bawah salib, melihat anak yang dikandungnya, yang dilahirkan, yang dibesarkan dengan penuh kasih, mengalami penderitaan di depan matanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang ini menempatkan diri sebagai Maria, menulis kata-kata ini. Aku berdiri di antara gemuruh, di pelataran pengadilan yang sesak dan bengis, di mana kebenaran diadili dengan cemooh, dan kasih dibungkam dengan paku, salib, dan kebencian. Mataku menyusuri luka-luka Yesus. Darahmu, anakku, adalah darah dari tubuhku juga. Oh Yesus, buah hatiku, tidak pernah kubayangkan Engkau diseret-seret, dicambuk oleh tangan-tangan yang dulu Kau berkati. Aku mendengar teriakan massa, salibkan dia, salibkan dia. Jiwaku robek, karena tak satu pun dari mereka tahu betapa tangan yang mereka paku adalah tangan yang pernah mengangkat anak-anak mereka, memberkati, menyembuhkan, menghidupkan. Aku, Maria, pernah menjawab iya di Nazaret, ketika malaikat membawa warta agung, dan kini kutatap wajah yang sama, wajah yang dahulu kubelai dengan nyanyian malam hari sebelum tidur. Tapi wajah itu kini dibalut dengan duri, ditertawakan oleh dunia yang buta hatinya. Sakit ini melampaui kemampuan tubuhku. Ini adalah luka seorang ibu
yang tidak bisa memeluk anaknya lagi saat ia menangis kesakitan di atas kayu salib. Namun di balik genangan air mata ada cahaya kecil yang tetap menyala. Ingatan akan sabda yang pernah kau ucapkan, anakku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa kepada sahabatnya. Di saat langit gelap dan tirai bait suci terbelah, aku tahu anakku telah menyelesaikan jalannya, bukan sebagai kurban, tetapi sebagai kasih yang memenangkan hati seluruh dunia. Aku, Maria, bukan hanya ibu yang berduka, tetapi ibu sang penebus yang dalam luka hati ini kupeluk kebanggaan yang suci bahwa anakku tetap setia memilih salib agar dunia mengenal hidup yang sejati. Saudara-saudariku, dari perasaan Bunda Maria ini kita bisa memetik buah-buah rohani bahwa ada orang-orang yang mengasihi kita, yang menjaga kita, yang tidak rela kalau kita menderita, dan mereka ini menjadi alasan bagi kita untuk selalu menjaga diri baik-baik. Mari kita mengingat ibu kita masing-masing. Mereka adalah salah satu alasan kuat bagi kita untuk selalu menjaga diri kita. Jangan membiarkan dia menangis karena kita jatuh gara-gara kesalahan kita sendiri. Kesetiaan kita, konsistensi kita pada pilihan kebaikan memberikan rasa bangga. Maka mari kita memberikan rasa bangga kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, gereja kita, dengan tetap selalu berani memilih yang baik di dalam setiap peristiwa hidup kita. Saudara-saudariku, mari saatnya kita membawa dunia kita ke dalam doa kita. Maka mari kita bersama-sama berdoa untuk seluruh dunia bersama-sama. Marilah berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan kuasa, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikan karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita.
Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Bapak Yohanes, untuk semua uskup imam diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan maha kuasa, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba puteramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan maha kuasa, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna bagi dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri.
berlututlah kita. Allah yang kekal dan maha kuasa, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya menganugerahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan maha kuasa, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan maha kuasa, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan upacara penghormatan salib.
kayu salib. Di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia.
Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa seperti Kristus telah mengajarkannya kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.